Guys, kali ni kita membahas 3 cerita dalam satu konten ataupun kita mereaction sama-sama 3 cerita dalam satu konten. Katanya di sini, pertama adalah 30 kapal perang akan dikerahkan ke pulau ini dan satu lagi 3 satuan baru Paskas siap dibentuk dan ketiganya adalah filem perang TNI Angkatan Laut. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada iaitu Indo Magazine. Saya sangat suka mereaction daripada Indo Magazine. Adminnya pun sangat baik guys. Dia pernah komen di bawah komentar channel saya. Saya sangat suka. Dan insyaAllah jika diberikan umur yang panjang, kesihatan yang baik, saya boleh berjumpa dengan Indo Magazine admin. So kini subscribernya adalah 767,000 guys. Anda boleh pergi ke channel Indo Magazine, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Indo Magazine. So tajuk yang kita nak reactionkan hari ini seperti yang saya katakan, ada 3 cerita dalam satu konten. So tajuk yang pertama adalah 30 kapal perang akan dikerahkan ke pulau ini dan tajuk yang kedua 3 satuan baru Paskas siap dibentuk dan tajuk yang ketiga filem perang TNI Angkatan Laut. Wow, bagus kan? Kompilasi, compact satu konten, ada 3 cerita. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Besar-besaran 30 kapal perang TNI Angkatan Laut dikerahkan ke pulau Dabo Singkep. Dabo Singkep ada nama pulau tu guys di Indonesia. 3 satuan baru Paskas akan dibentuk. Wow, ada Paskas baru lagi ya? Wow, ada komando baru ke lagi? Hey. Indo Magazine. Indo Magazine. Indo Magazine. Berita terbaru yang mantap Jos. Kali ini yang pertama mantap, Jos. datang dari TNI Angkatan Laut yang kabarnya akan mengerahkan 30 kapal perangnya ke Pulau Dabo Singkep, wilayah Kepulauan Riau. Nah, operasi apakah yang akan digelar TNI Angkatan Laut sampai-sampai mengerahkan kapal sebanyak itu bos? 30 kapal perang. Setelah ini kita bahas. Kemudian yang kedua, beritanya datang dari pasukan elit Angkatan Udara yaitu Korps Paskas. Yang infonya kini akan diperkuat lagi dengan 3 satuan baru. Nah, satuan apakah itu? Setelah ini kita bahas. Dan berita ketiga nanti yang tak kalah mantap datang lagi dari TNI Angkatan Laut bos. Yang dalam waktu dekat ini akan membuat sebuah film perang yang sangat seru bos, yaitu film sejarah pertempuran Laut Arafuru yang dulu terjadi di Laut Aru Maluku berdasarkan kisah nyata, sejarah dan fakta. Nah, Indonesia akan buat satu filem perang TNI guys. Tak sabarnya nak tunggu bila filem tu akan keluar. Berapa kosnya? Berapa miliar? Wow. Pertempuran seperti apakah itu? Gimana? Penasaran beritanya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu per satu bosku. Satu per satu bosku. Mari kita sama-sama bahas. Oke, yang pertama berita mantap datang dari TNI Angkatan Laut yang kabar-kabarnya dalam waktu dekat ini akan mengerahkan sebanyak 30 kapal perang ke Pulau Dabo Singkep, wilayah Kepulauan Riau. Sebanyak 30 kapal perang ini pun dikerahkan guna mengikuti latihan operasi pendaratan amfibi bos. Tak main-main. Dengan jumlah kapal perang sebanyak itu, maka latihan operasi pendaratan amfibi kali ini pun termasuk latihan yang cukup besar karena melibatkan 30 kapal perang dan merupakan latihan yang langka. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Pangku Armada atau Panglima Komando Armada 1 yaitu Laksda TNI Arsyad Abdullah pada hari Senin 18 Oktober 2021 kemarin bos. 30 kapal perang guys untuk latihan. Kira ini adalah latihan kapal perang yang besar juga ya. Salah satunya lah yang boleh menjadi untuk satu sejarah untuk Indonesia guys. Wow, memang besar. Kalau 30 buah kapal perang guys, memang sangat besar lah tu cara latihan tu. Nah, operasi pendaratan amfibi ini pun sangat penting dalam sebuah peperangan. Singkat kata, operasi ini pun bertujuan untuk mengerahkan pasukan tempur darat
dari dalam kapal perang menuju sebuah daratan pesisir atau pantai yang akan diserbu. Dalam operasi ini, maka nantinya para pasukan marinir dari TNI Angkatan Laut pun pastinya akan dikerahkan. Secara umum, pasukan akan diangkut dengan kapal jenis LPD atau Landing Platform Dock. Dan setelah itu, baru para pasukan dalam kapal perang akan dikerahkan dengan menggunakan kapal-kapal pendarat, kapal LST, atau bahkan langsung menyeberang lautan dengan kendaraan-kendaraan tempur amfibi milik marinir TNI Angkatan Laut. Misalnya seperti Rampur BTR-50, BMP-3, dan lain-lain. Nah, itulah alasannya mengapa operasi ini sangat penting, bos. Karena tanpa pengerahan pasukan amfibi, maka wilayah pantai atau pesisir yang biasanya dijadikan benteng pertahanan lapis pertama pun akan sangat sulit untuk dikuasai. Luar biasa guys latihan dia. 30 kapal perang digunakan untuk latihan besar-besaran macam ni guys. Bukannya kecil-kecil bukannya sikit kapal perang, 30. Oke, lanjut berita kedua kali ini datang dari pasukan elit TNI Angkatan Udara, yaitu Korpaskas. Dikutip lagi dari Viva Militer pada hari Senin 18 Oktober 2021 kemarin, Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Marsikal TNI Fajar Prastya pun mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini TNI Angkatan Udara akan segera membentuk 3 satuan baru yang berada di bawah kendali Korps Pasukan Kas atau Kopaskas TNI Angkatan Udara. Hal itu pun dikatakan langsung oleh Kasau ketika memberikan arahan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kopaskas ke-74 tahun yang digelar secara virtual di seluruh Indonesia. Saya menekankan kepada semua insan prajurit Kopaskas, dalam waktu dekat ini kita juga akan meresmikan 3 satuan detasemen pertahanan udara atau Denhanud di Pekanbaru, Madiun, dan juga Natuna. Nah, artinya di sini bos, pertahanan udara kita akan semakin kuat karena akan dibentuk lagi 3 satuan baru pertahanan udara di 3 wilayah, dan salah satunya adalah di wilayah yang paling panas, yaitu di Natuna. Mantap jos. 3 satuan ini pun nantinya akan dikendalikan oleh pasukan Kopaskas dari TNI Angkatan Udara. Nah, Denhanud atau Detasemen Pertahanan Udara ini pun sangat penting bagi pertahanan sebuah negara bos, terutama dalam mengamankan wilayah dari serangan udara musuh seperti rudal dan pesawat tempur, khususnya seperti di Natuna yang berada sangat dekat dengan wilayah konflik Laut Cina Selatan. Memang patut ada tambah satu lagi kat situ guys. Biasanya dibekali dengan alutsista canggih yang memang ditujukan untuk menangkal serangan udara. Seperti sistem senjata Cannon Oerlikon Sky Shield, rudal Hanot Chiron, rudal Manpads QW3, dan mungkin juga rudal-rudal pertahanan lain seperti NASAMS. Tetapi untuk NASAMS, kabarnya kemarin memang akan dikendalikan secara khusus oleh Satuan Rudal atau Sat Rudal yang juga berada di bawah kendali TNI Angkatan Udara. Mantap jos. Mantap jos. Oh, banyak betul nak dibuat. Nah, kemudian berita ketiga kali ini yang juga tak kalah mantap datang lagi dari ini yang kita tunggu tadi kan. Yang kabarnya film akan segera membuat film perang seru nih, yaitu film perang sejarah tentang pertempuran Laut Arafuru di Laut Aru, Maluku. Tak sabar saya nak tengok film ni. Kayaknya nih bos, kalian wajib nonton nih. Film ini saya pun akan tonton guys. Pertempuran antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi setelah kemerdekaan pada tanggal 15 Januari 1962 silam. Oh, 1962 dia punya kisah ni. Dan kini diulang balik di dalam bentuk filem guys. Wow, antara Indonesia dengan Belanda Di mana penyebab dari pertempuran ini adalah pengingkaran Belanda terhadap hasil konferensi meja bundar atau KMB. Kala itu Belanda pun berjanji untuk membebaskan Irian Barat yang kini disebut dengan Papua Barat. Tetapi Belanda malah mengingkari janjinya. Tak main-main bos. Presiden Indonesia Pak Soekarno yang kala itu memimpin negara Indonesia pun akhirnya geram dan kemudian mengeluarkan perintah Tri Komando Rakyat atau Trikora sebagai misi pembebasan Irian Barat. Isi Trikora adalah 1. Menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Dan mengetahui hal itu, Belanda pun akhirnya kemudian memperkuat pertahanannya, bos. Sehingga Indonesia pun perlu membeli persenjataan dari Uni Soviet untuk memperkuat militer Indonesia yang kala itu disebut dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Start itulah bermula daripada Soekarno inilah hubungan baik Indonesia dengan iaitu Rusia kerana waktu itu Indonesia memerlukan senjata dan terpaksa untuk membeli dengan iaitu Rusia ya. Daripada situlah bermulanya hubungan baik Indonesia dengan Rusia. Disingkat APRI. Selain itu, Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI pun juga diberi misi untuk melakukan operasi infiltrasi. Pada zaman itu, pertempuran Laut Arafuru pun bisa dibilang berlangsung sangat sengit, bos. Saat itu, Indonesia pun mengerahkan 4 kapal perang berjenis motor torpedo boat atau MTB tipe Jaguar yaitu KRI Macan Tutul 650, KRI Macan Kumbang 653, KRI Harimau 654, dan KRI Singa. Di mana saat itu KRI Macan Tutul yang dikomandani oleh Komodor Yosudarso dan pasukannya pun gugur akibat hantaman kapal perang Belanda. Dan saat dentuman itu, beliau pun mengumandangkan pesan perang yang berbunyi, kobarkan semangat pertempuran. Kobarkan semangat pertempuran. Nah, bagaimanakah kisah lengkapnya? Mari kita tunggu saja rilis filmnya, bos, yang rencananya akan tayang pada tanggal 15 sejarah Januari pertempuran Laut 2023 mendatang. Atau kalau kelamaan silahkan kalian baca di sumber-sumber berita resmi. Guys, begitulah cerita yang 3 cerita dalam satu konten. Indo Magazine ni memang sangat bijak. Kita tak perlu nak pergi ke channel lain ataupun konten-konten yang lain daripada YouTube lain. Dia saja satu konten ada 3 cerita di situ. Bayangkan komplit lah. Seperti kita beli Nescafe. Nescafe pula minuman tu. Saya iklankan secara percuma pula. 3 in 1. 3 dalam 1. So katanya tajuknya di sini 30 kapal perang akan dikerahkan ke pulau ini. Maksudnya 30 kapal perang yang dimasukkan oleh Indo Magazine itu tadi adalah salah satu latihan TNI yang besar-besaran jugalah untuk kira dalam sejarah 30 buah unit kapal perang untuk sama-sama berlatih di perairan laut. So dan cerita yang ketiga tadi 3 satuan baru Paskas siap dibentuk. Maknanya 3 lagi iaitu Satuan baru Paskas ni dibentuk untuk menjaga pulau-pulau yang ada di Indonesia, termasuknya salah satu pulau yang akan dijaga oleh antara 3 pasukan ini, satunya adalah di Pulau Natuna yang sedang hangat yang kita perkatakan sekarang ni dengan klaim China kepada pulau tersebut. Sepatutnya jangan letak satu, letak 2 terus kat situ untuk menjaga kawasan tersebut, sebab China itu, Tiongkok tu memang degil betul, susah kita nak halau mereka daripada kawasan tu. Mereka memang asyik klaim itu adalah kawasan mereka je kan. Dan cerita yang ketiga guys, dan tidak lama lagi Indonesia akan membuat satu filem, iaitu filem perang TNI Angkatan Laut. Itu adalah kisah sejarah antara Indonesia dengan Belanda zaman dulu. So bagaimana Soekarno pergi ke Uni Soviet, iaitu ke Rusia, untuk membeli senjata-senjata untuk mempertahankan Indonesia. Wow, saya tak sabar guys sebenarnya nak menunggu filem tersebut. Saya mungkin adalah orang yang pertama jugalah yang akan menonton filem itu, dan apabila saya sudah menonton, mungkin saya akan mengulaskan sikit-sikit ceritanya bagaimana. InsyaAllah guys, insyaAllah kalau saya ingat So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia, dan untuk anda di Indonesia juga, jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Jika anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda. Bagi anda yang sudah subscribe dan klik butang loceng, terima kasih banyak-banyak kepada anda. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. So guys, saya minta maaf kepada anda sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Biasalah, kerana kita ni manusia biasa kan, takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So jaga diri anda, jaga keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.